Shalom seluruh jemaat Surya Buana. Pada malam hari ini kembali kita diberi waktu untuk kita bersekutu di tengah-tengah keluarga. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita datang kepadanya, kita berdoa. Kami bersyukur atas setiap penyertaan dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami sepanjang satu hari ini. Terima kasih pada malam hari ini kembali Engkau memberi kami waktu untuk kami boleh duduk bersama merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, kiranya Engkau hadir menaungi kami sehingga kebenaran firman ini benar-benar memberikan kami semangat yang baru, kekuatan yang baru, kemantapan dalam kami mengisi kehidupan kami. Berkati rumah, berkati keluarga kami, berkati kebenaran firman Tuhan yang hendak disampaikan. Biarlah semuanya itu Tuhan dapat membuat kami bertumbuh di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan jemaat sekalian, kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada malam hari ini terambil dari satu bacaan Alkitab dalam puji dan janji kita, yaitu Markus 6 ayat 30 sampai 44. Perikop yang lumayan panjang, tetapi saya yakin kita semua paling tidak pernah atau masih ingat dengan alur kisah dari perikop ini. Untuk mempersingkat waktu, Bapak Ibu jemaat dapat menjeda sejenak video ini untuk membaca kebenaran firman Tuhan yang dapat diwakilkan oleh seorang ibu. Dan setelah membaca bisa dilanjutkan kembali untuk menonton video ini. Baik, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, demikianlah kebenaran firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang setiap kali diberi kekuatan, diberi kesempatan untuk membaca kebenaran firman, tetapi juga ketika kita dikuatkan, kita melakukan dalam kebenaran kehidupan kita setiap hari. Jemaat sekalian, kebenaran firman Tuhan hari ini saya beri judul Mengikuti Yesus berarti mengubah cara pandang hidup. Nah, kisah Yesus memberi makan 5.000 orang adalah kisah yang akrab dengan kita. Namun baiklah kita merenungkannya lagi. Dikisahkan Rasul kembali berkumpul dengan Yesus setelah mereka melaksanakan tugas dari Yesus. Nah, sebelumnya mereka untuk beberapa waktu tidak bersama dengan Yesus. Setelah pekerjaan dan pelayanan itu mereka kembali berkumpul dengan Yesus, dan Yesus mengajak mereka beristirahat di tempat yang sunyi. Setelah pelayanan yang mereka lakukan cukup menyita energi, bahkan untuk makan sekalipun mereka tidak sempat. Nah, itu kita baca di Markus 6 ayat 31 yang barusan kita baca. Mungkin Yesus hendak mendengar laporan pekerjaan pelayanan mereka. Mungkin saja kita bisa membayangkan pertanyaan-pertanyaan Yesus kepada para rasul. Bagaimana rasanya melayani? Bagaimana pengalamanmu berhadapan dengan orang-orang yang butuh pertolongan? Apakah telingamu peka mendengar teriakan minta tolong orang lain? Atau bagaimana perasaanmu melihat orang-orang menderita? Dan mungkin lain sebagainya. Dan ketika mereka bertolak dengan perahu menuju tempat yang dirasa sunyi, rupanya orang-orang melihat mereka, dan orang-orang ini pun bergegas mengikuti Yesus dan para rasul. Nah, kita melihat bagaimana antusiasme dari orang-orang ini untuk tetap menjumpai Yesus dan para rasul. Bahkan untuk segera mencapai tempat di mana Yesus dan para rasul berada. Mereka rela berjalan kaki, dan dikatakan dalam bagian Alkitab ini bahwa orang-orang tersebut datang dari berbagai-bagai kota. Penginjil Markus tidak menyampaikan apa motivasi orang ini untuk mengikut dan menjumpai Yesus dan para rasul. Tetapi bisa diduga bahwa mereka terdorong oleh karena hendak dekat dengan Yesus yang penuh kuasa dan wibawa. Ditambah pula bahwa orang-orang sangat terkesan dengan pelayanan para rasul sebelumnya ketika mereka mendapat tugas dari Yesus. Nah, dorongan untuk menjumpai Yesus ini sangat kuat. Hal itu terlihat bahkan sampai hari menjelang malam pun mereka tetap setia mendengar pengajaran Yesus. Nah, melihat situasi ini, para rasul datang kepada Yesus dan mengusulkan kepadanya agar orang
yang sangat banyak itu disuruh pulang mengingat tidak ada makanan yang dapat mereka berikan. Sementara orang banyak saat itu belum makan. Mungkin usul yang bagus, tetapi kita mendapati justru Yesus menjawab usul mereka. Kamu harus memberi mereka makan. Ayat 37. Perkataan Yesus ini sepertinya hendak menghentak para murid, para rasul, karena bagaimana mungkin mereka dapat memberi makan orang sebanyak itu. Di satu sisi perbekalan yang ada tidak cukup, dan di sisi lain mereka sendiri pun belum makan. Bagi para rasul ini adalah hal yang sangat tidak mungkin. Tetapi apa yang terjadi? Bekal yang tersedia adalah 5 roti dan 2 ikan. Mungkin para murid, para rasul bertanya, apa yang akan kita lakukan dengan bekal yang super sedikit ini dibandingkan dengan yang orang yang sangat banyak, yang sedang lapar dan lelah ini? Ini tidak mungkin. Kemudian Yesus mengambil bekal itu, mengucap berkat atasnya, dan kemudian membagikan kepada orang banyak itu yang duduk berkelompok. 5.000 orang laki-laki banyaknya. Perempuan dan anak-anak belum terhitung di situ. Mereka makan sampai kenyang, dan ketika dikumpulkan potongan-potongan roti itu ada 12 bakul dan sisa-sisa ikan. 12 bakul dan sisa-sisa ikan. Mujizat terjadi. Hal tidak mungkin bagi manusia, bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Ya, dari kisah ini paling tidak ada 2 hal yang patut kita renungkan. Yang pertama, menjadi murid Tuhan adalah menjadi orang yang bukan hanya sekedar menjadi pengikut tanpa diikuti oleh perubahan gaya dan sikap hidup. Dari kisah ini kita mendapati bahwa Yesus merubah orientasi berpikir para rasul. Ketika mereka mengusulkan kepada Yesus agar orang banyak yang mengikut mereka itu disuruh pulang dan mencari makan, Yesus justru menyuruh para rasul, para murid untuk memberi makan. Sekalipun Yesus tahu bahwa dia dan para rasul belum makan hari itu, ditambah lagi lelah dan penat seharian mengajar. Di sini para rasul diajak tidak mengarahkan perhatian kepada diri sendiri, tetapi harus mengarahkan perhatian kepada orang lain. Orientasi para rasul dirubah dari memperhatikan perut dan diri sendiri ke sikap hidup yang mementingkan orang lain. Nah, kita pun sebagai orang percaya diajak demikian. Ketika kita mengakui bahwa kita adalah pengikut-pengikut Tuhan, maka orientasi hidup kita harus berubah. Pola pikir, gaya hidup, dan sikap pun harus berubah. Hal ini penting ketika kehidupan sekarang seperti dipacu dengan berbagai bentuk cita-cita dan harapan. Tidak dapat dipungkiri orang percaya sepertinya dibawa pada kondisi di mana untuk memperhatikan dan mempedulikan orang lain menjadi sikap yang asing. Dengan kata lain, kita seperti terkondisi dengan situasi mengamankan diri sendiri dulu, orang lain belakangan. Nah, dari kondisi dan sikap seperti ini, tidak jarang orang harus mengorbankan orang lain agar tujuannya tercapai lebih dahulu. Orang lain tidak lagi dilihat sebagai sahabat dan teman, melainkan sebagai saingan dan musuh yang harus disingkirkan. Nah, keadaan yang sangat memprihatinkan dewasa ini manakala kepekaan terhadap realitas sosial semakin berkurang oleh karena individualisme yang merajalela. Nah, itu tidak boleh terjadi dalam kehidupan kita, terutama di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 yang masih ada di sekitar kita. Firman Tuhan mengingatkan kita bagaimana kehidupan kita sebagai orang percaya adalah kehidupan yang bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi kehidupan yang berpikir dan berbuat untuk orang lain juga. Pendeknya adalah paradigma untuk diri sendiri harus berubah menjadi paradigma untuk orang lain ketika kita mengikut Tuhan. Yesus mengajak dan membentuk pola pikir para rasul bahwa hubungan dengan Tuhan harus berdampak pada hubungan bersama dengan orang lain. Dengan kata lain, penghayatan hidup sebagai murid Tuhan secara vertikal akan terlihat
dan tercermin dalam hubungan horizontal. Seperti itulah seharusnya hidup kita. Kesetiaan pada Tuhan seyogianya terimplementasi dalam kepedulian dan keprihatinan terhadap sesama. Nah, Eka Dharma Putra pernah menulis demikian. Iman yang autentik atau asli akan terlihat dalam interaksi dengan orang lain. Jadi iman Bapak Ibu dan saya akan terlihat dari bagaimana saya hidup dengan sesama saya. Bagaimana di tengah-tengah situasi pandemik ini saya tidak hanya mementingkan diri saya sendiri, kendati pun saya juga kekurangan seperti perikop ini. Para murid juga terbatas bekalnya, tetapi tetap harus berbagi. Namun apa yang terjadi? Itulah yang kita lihat di hal yang kedua. Kita renungkan di bagian Alkitab ini, kelangsungan hidup umat Tuhan ada di tangan Tuhan sendiri. Bagi para murid, bagaimana mungkin 5 roti dan 2 ikan dapat mengenyangkan orang yang sangat banyak itu? Di sini keraguan dan kebimbangan menjadi dominan, menggantikan sikap percaya kepada Yesus yang adalah Tuhan. Padahal ada sekian waktu mereka bersama-sama dengan Yesus. Tidak sedikit pengalaman dan peristiwa yang mereka alami dan saksikan bersama dengan Yesus yang seharusnya menjawab keraguan dan kebimbangan itu. Tetapi peristiwa memberi makan 5.000 orang ternyata harus pula disaksikan oleh para rasul dan banyak orang pula bahwa Yesus adalah Tuhan yang empunya kehidupan. Bapak Ibu jemaat sekalian, realita menyaksikan kepada kita sebagai orang percaya, seringkali kita berhadapan dengan situasi-situasi yang berurusan dengan soal perut ataupun dengan persoalan-persoalan yang genting. Ya, seperti saat ini, sudah beberapa bulan ada banyak orang yang tidak bekerja, atau mungkin kita yang tidak bekerja. Ya. Kita sepertinya meragukan apakah Tuhan akan bekerja dalam kehidupan kita. Seperti para murid, seperti para rasul, sebenarnya pengalaman hidup bersama dengan Tuhan selama ini cukup menjawab dan memberi kepastian dalam perjalanan kehidupan kita. Sampai hari ini kita masih hidup, itu sebenarnya sudah cukup menjawab bahwa Tuhan adalah pribadi yang berkarya dalam setiap kehidupan umat Tuhan. Pengalaman kita bersama dengan Tuhan itu cukup menjawab dan memberi kepastian dalam perjalanan kehidupan kita. Namun kerap keraguan dan kebimbangan dan sanksi kepadanya datang juga. Ketika berhadapan dengan situasi yang sulit, ketika harapan dan cita-cita hidup yang sepertinya menjauh, ketika kegagalan demi kegagalan menerpa kehidupan kita, kita mulai sanksi, apakah Tuhan masih mempedulikan kita? Bapak Ibu dan jemaat sekalian, peristiwa Yesus memberi makan 5.000 orang ini kembali menegaskan dan menguatkan kita, serta menyadarkan kita bahwa Dia, Tuhan, selalu memperhatikan kita. Seperti orang banyak yang datang menemui Yesus, mereka tidak disuruh pulang, mereka dijamu dan dipuaskan oleh Tuhan. Harapan mereka dijawab, permintaan mereka diberikan oleh Tuhan. Kiranya kita pun semakin dikuatkan menjadi pribadi yang menjalani hidup bersama dengan Tuhan, yang terus bekerja dalam hidup kita dan memampukan kita untuk terus menyatakan kehadiran Tuhan dalam hubungan kita dengan sesama. Situasi saat ini masih tidak mudah, namun kita diajarkan kalau Tuhan saja dapat memberkati, dapat memberi kehidupan bagi orang banyak dari 5 roti dan 2 ikan. Tuhan juga akan mencukupkan dan memberikan kehidupan kepada kita. Bahkan sisa 12 keranjang itu akan menjadi sebuah realita yang kita lihat bahwa dalam kesulitan kita, kita harus dapat berbagi hidup dengan yang lainnya. Tuhan ada bersama dengan kita. 5 roti dan 2 ikan memberkati kehidupan banyak orang. Demikian juga 5 roti dan 2 ikan yang ada di tempat kita dapat memberi kehidupan kepada kita melalui Tuhan yang berkuasa. Dan juga Tuhan memampukan kita untuk dapat berbagi dengan sesama kita. Kita diajak merubah sudut pandang kita, paradigma kita. Tuhan memberkati kita. Tuhan menjamin kita. Jangan takut. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saat teduh bagi kita.